Seakan-akan kalau Anda berakhlak ya tidak berilmu, atau sebaliknya. Itu derivatif dari sifat inferior. Saya bodoh, saya inferior. Oh tapi saya mah baik, nggak kayak Anda. Dan kalau itu terus-terusan dan secara kolektif dimanifestasikan oleh seluruh orang Indonesia, bangsa kita nggak akan maju. Orang itu sangat peka terhadap orang yang nggak main dengan aturan yang sama. Misalnya begini, orang tuh benci nggak sama orang hebat atau orang kaya? Enggak sebenarnya. Orang tuh benci sama orang hebat dan kaya yang mainnya nggak sesuai aturan. Tapi kalau Anda curang di tempat sosioekonomik status tertentu tanpa melewati penderitaan yang sama, orang itu paling sensitif terhadap itu. Karena kita berevolusi untuk aligning ourselves to the socio-economic hierarchy. Ya. Seperti itu. Indonesia itu karakternya seperti itu sekarang. Karena kedangkalan pikiran. Kalau nggak malaikat, setan. Kalau nggak hitam, putih. Ya. Ciri khas orang berpikir seperti anak-anak. Gampang digiring dalam satu polar tertentu. Untuk bahkan bentrok satu sama lain. Bangsa yang tidak bisa menginternalisasi tanggung jawab itu dia hancur. Apalagi dia pakai mask. Gotong royong di depannya. Gotong royong itu menggotong, bukan digotong. Menggotong royong harusnya. Ya. Bukan hak asasi manusia di dalam masyarakat Indonesia harusnya. Kewajiban asasi manusia. Oke, sebelum kita mulai episode hari ini, aku cuma mau bilang, ternyata mayoritas dari penonton Suara Berkelas itu belum subscribe Suara Berkelas. Jadi izinkan aku untuk reminder teman-teman di sini yang baru sadar selama ini belum subscribe. Subscribe itu gratis. Dan dengan kalian subscribe, maka kita bisa membangun akun ini bareng-bareng. So, selamat menonton episode hari ini. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini spesial sekali karena kita kedatangan tamu berkelas jauh-jauh dari Inggris. Balik ke Indonesia ada Mas Bagus Mulyadi. Terima kasih. Bagi teman-teman yang sudah ngeklik video ini, tapi mereka belum terlalu familiar dengan seorang Bagus Mulyadi, bawa kita ke latar belakang seorang Bagus Mulyadi dari masa sekolah, kuliah ke sekarang. Gak ada yang spesial dari latar belakang saya sebenarnya. Saya tumbuh sebagai orang yang berkecukupan, tidak berkelebihan, dengan prestasi akademik yang di bawah rata-rata. Jadi saya tumbuh di Jakarta, saya melakukan pendidikan S1 di Bandung, di ITB. Dan yang menarik adalah apa yang saya lakukan setelah dari Bandung, kendati mendapatkan IPK yang orang banyak tahu sekitar 2,69 di Departemen Teknik Mesin. Saya melanjutkan S2 dan S3 di Taiwan, di National Taiwan University, di Departemen Fisika Terapan. Karir akademik saya dimulai dari Toulouse di Prancis, sebuah kota di selatan Prancis, di Departemen Matematik. Dari situ baru saya terekspos dengan disiplin matematik. Kemudian 2014 sampai akhir 2017 itu saya hijrah ke London. Jadi saya menjadi seorang postdoctoral researcher di Departemen Ilmu Bumi di Imperial College London. Nah, sebagai university professor atau tenured academic itu saya dapati di Nottingham University, University of Nottingham di kota Nottingham dari 2018 sampai sekarang. Wow, that's it, I guess. Apa loncatan pertama atau ada momen nggak yang bikin seorang Bagus Mulyadi ini serius dengan dunia akademis itu? Karena tadi ada kata-kata secara nilai biasa-biasa aja gitu, even di bawah 3 IPK-nya. Apa triggernya? Apa momentumnya? 1 tahun sebelum saya lulus, saya lagi ngambil banyak semester pendek untuk ngulang banyak mata kuliah yang nilainya E itu. Mungkin ya kalau paham dengan sistem kuliah di Indonesia tahu kan kita harus ngulang semua. Jadi dalam betul. Jadi dalam keputusasaan itu saya mulai scrambling, nyari-nyari kesempatan untuk ambil S2 karena nggak mungkin dapat kerja. Yang tahu mungkin paham bahwa untuk dapat kerja dipanggil interview, walaupun ITB ya, itu minimal IPK harus 2,75. Ya kan? Jadi dari situ kita sudah mulai putus asa. Nah, saya cari kesempatan untuk melanjutkan S2 di negara-negara yang biaya hidupnya murah. Gitu. Saya shotgun beberapa email, kebetulan saya lumayan bagus nulisnya karena saya memang suka puisi, suka drama gitu, jadi agak dramatis gitu. Nulis emailnya gitu. Mungkin yang baca nangis-nangis waktu itu.
ke Taiwan, ke Korea, ke Jepang, ke Cina gitu. Tujuannya toh kalau misalnya nanti gagal lagi, saya mungkin bisa ambil bahasanya supaya pulang bisa dagang gitu. Kemudian satu profesor membalas emailnya, namanya Profesor Yang Chaoyan. Yang Chaoyan itu membalas kurang lebih dalam kurun waktu 1 jam. Dan dia tersentuh dengan surat itu dan dia bilang, kamu datang aja kemari, saya nggak ada duit ya. Tapi saya bisa yakinkan badan admisi untuk menerima kamu. Dan saya bisa yakinkan fakultas untuk menghilangkan uang sekolah kamu di semester pertama dengan catatan nilai kamu di atas rata-rata gitu. Akhirnya saya ke Taiwan dan betul saja yang namanya National Taiwan University itu adalah universitas yang terbaik di Taiwan. Seluruh orang Taiwan yang paling pintar dari segi akademis itu masuk ke NTU. Dan departemen yang saya masuk di dalamnya itu yang paling sulit dari segi akademik di NTU, Applied Mechanics atau fisika terapan. Nah, barulah di situ sebenarnya saya merasakan kesendirian karena memang di ITB gimana pun juga masih rumah sendiri kan, walaupun saya bukan orang Bandung. Tapi di situ saya bergantung hanya kepada nilai saya di atas rata-rata atau saya harus pulang dengan kegagalan. Gitu. Saya masih ingat persis kuliah Advanced Mathematics. Advanced Mathematics itu nilainya jelek sekali. Saya dapat kurang lebih 30-an di UTS kalau di sini bahasanya ya. UTS. Dan saya harus perfect score di UAS-nya supaya nilainya agregatnya di atas rata-rata. Barulah pada waktu itu saya merasa kesendirian, kesulitan hidup, tekanan batin. Saya menghabiskan banyak malam di laboratorium dan di perpustakaan, nggak mengerti apa yang orang-orang katakan. Intinya, pada waktu itu baru saya merasa diri saya sendiri itu sebenarnya seperti apa, baru tahu gitu. Kalau istilahnya tuh punggung udah nempel sama tembok di belakang, Anda baru tahu Anda tuh capable atau tidak. Dan saya mulai mendekati persamaan-persamaan matematik itu dari segi perasaan sebenarnya. Karena saya nggak mungkin bisa mengerti, saya kasih contoh yang konkret gitu ya, misalnya Green's function, cara menyelesaikan persamaan diferensial gitu, banyak dipakai oleh engineers. Itu saya nggak ngerti diajar rumus-rumusnya itu, cara menyelesaikannya untuk wave equations, persamaan-persamaan ini saya nggak ngerti. Dan saya membayangkan di situ di dalam perpustakaan, oke. Gimana kalau saya bayangkan itu sebagai dawa yang bergetar, karena saya main band gitu. Dan ternyata masuk. Nah, itu 2 hal yang berubah tuh. 1, saya merasa nggak terlalu bodoh. Akhirnya singkat cerita, I aced that UAS ya. I got a perfect score. Dan yang kedua, bahwa disiplin seperti matematik itu ternyata bukan hanya milik orang yang berpikir secara didaktif gitu, secara konformis. Seperti yang diajarkan di sekolah-sekolah di Indonesia. Dengan drill latihan yang banyak, dengan metodologi yang hanya bisa itu. Dan mulai saya merasa itu keindahan di situ. 2 hal yang berubah, tahu batasan dari diri saya sendiri, dan jatuh cinta kepada disiplin yang sedang saya jalani sekarang. Itu di Taiwan sebenarnya. It's a remarkable journey, spiritually and professionally. I also found a wife. Wow. Ya. Wow. Aku mencoba untuk masuk ke cerita Mas Bagus dan aku ternyata sangat relate di part of ketika aku masuk kuliah. Aku nge-define dari masa laluku di SD sampai SMP itu ranking terakhir terus kan. Tapi ada momen di mana aku ketemu dengan salah satu profesor juga yang dia bilang, kamu nggak butuh uang untuk kamu bisa sekolah di sini. Kamu butuh keberanian sama saya challenge kamu ngelakuin sesuatu. Akhirnya saya tertantang, saya ikut arahan dia. Dan di situ saya mikir bahwa ternyata saya tidak sebodoh itu gitu. Selama ini saya ngelihat nilai dan skor saya rendah terus, saya langsung nge-define, wah saya ternyata bodoh ya. Saya ternyata tidak berprestasi ya. Di momen dia challenge itu, saya ngerasa persis seperti tadi analoginya, punggung saya kena tembok, Pak. Saya capable loh ketika diberi tantangan dan saya selama ini salah memahami tentang saya inferior gitu. Ya, itulah peran itu, guru. Memang itu penting sekali untuk dimiliki oleh semua orang ya. Kalau kita lagi overthinking dan ngerasa tidak ada yang di jalan atau support kita, maka butuh sosok guru atau mentor tadi ya. Oh iya.
Saya bisa cerita tentang satu spesifik sosok guru. Sebenarnya Profesor Yang Chaoyan yang membalas email saya itu guru paling jelek gitu sebenarnya. Dari konteks kualitas guru dalam mengajar ya. Hampir nggak bisa ngajar. Bisanya marah-marah doang. Marah-marahnya juga pakai bahasa Mandarin, kan saya nggak ngerti gitu kan. Tapi ada satu orang yang namanya Profesor Hu Wen-song. Nama Inggrisnya Andrew Wu. Masih bisa di Google di National Taiwan University. Dia itu seperti yang tadi Mas Bilan sampaikan gitu ya. Membuat kita merasa, oh that's beautiful. Oh saya tidak inferior gitu ya. Saya jadi berguru sama dia bahkan di luar ruang kelas gitu ya. Diajak saya makan, diajak saya pergi bersekutu gitu ya. Ke gereja pada waktu itu. Dan dia sampaikan gitu, cara berpikirnya itu nggak hanya satu jalan. Ada banyak cara berpikir. Dan dia yang merupakan model cara saya mengajar sekarang. Dia datang ke ruang kelas, nggak pernah bawa buku, nggak pernah bawa PowerPoint, nggak pernah bawa slides itu, proyektor segala macam, cuma bawa spidol. Gitu ya, dia very animated, exuberant nature itu ya. Jadi dia bercerita tentang Navier-Stokes equation, thermodynamics, dan dia coba membuat ruang kelas itu seakan-akan ada di tahun 1700 di mana persamaan itu belum ditemukan. Gitu, dan dia ajak kita berpikir, dia tuliskan dari awal bagaimana orang bisa sampai ke persamaan tersebut gitu. Ada satu yang indah gitu ya. Pada satu hari dia mampet otaknya. Kan kalau nggak lihat buku kan kita kadang-kadang lupa kan cara nurunin rumus ya kan. Ada sekitar hampir 1 menit gitu ya, 30-40 detik. Felt like forever. Really. Dia lupa, dia cuma begini nih di depan kelas. Dan seluruh mahasiswa di situ semuanya diam sama dia. Ikut berpikir. That's the most beautiful. Wow. That's the most beautiful 40 seconds in my life. I cannot forget that. So, bersyukurlah mereka yang punya guru yang menginspirasi. Even kalau di podcast ada momen kita pause dengan narasumber, itu kadang saya kasih 10 detik, 20 detik itu momen yang indah sekali untuk saya ingat gitu kayak. That's the beauty of it. Sebagai manusia biasa, ada momen untuk kita refleksi, untuk berpikir ya. Wow. Teaching is a human-to-human interaction ya. Nggak bisa digantikan teknologi, nggak bisa digantikan layar komputer. Very intimate. Kalau bisa ditarik benang merahnya itu, pelajaran hidup dari merantau ke Taiwan, berangkat ke Eropa ya, sampai menjadi seorang dosen, profesor gitu. Pelajaran hidup yang bisa di-share ke teman-teman di sini untuk berani lebih bermimpi. Wah, ada banyak sekali. Hidup itu kan luas gitu ya. Jadi pelajaran hidup yang pertama yang saya dapati itu adalah bahwa orang yang pergi keluar dari komunitasnya, keluar kota kah, untuk hidup ya, bukan hanya untuk pelesiran gitu ya. Apalagi keluar negeri dengan bahasa yang berbeda. Itu selalu dipaksa untuk mempertanyakan yang dia pikirkan itu sebenarnya bias kolektif dari masyarakat tempat dia tinggal atau memang pemikiran dia sendiri. Saya selalu coba pakai anekdot bahwa kita di sini mandi 3 kali, mungkin ke kamar kecil harus pakai selang air gitu kan. Itu semuanya nggak ada di situ. Pertama kali saya mandi 3 kali di musim dingin di sana, kulitnya kering semua gitu kan. Pikiran masih kotor, mandi lagi makin kering. Intinya begini, oh ternyata nggak semua orang berpikir seperti saya berpikir. Itu membuat Anda sangat toleran, ya, membuat Anda sangat terbuka pikirannya, dan membuat Anda sangat tangguh, gitu loh. Ada banyak sekali, bahkan sebagian besar pelajaran hidup tidak bisa diajarkan di dalam ruang kelas, tidak bisa diajarkan dengan membaca buku-buku. Bukan berarti itu tidak perlu, gitu loh. Jadi mengetahui keterbatasan diri adalah salah satunya, yang lain gitu ya. Anda baru tahu Anda dirinya siapa kalau Anda melewati tantangan itu gitu loh. Nah, di Taiwan itu banyak sekali kesulitan finansial, kesulitan bahasa, kesulitan membangun hubungan antar manusia di situ. Dan tanpa itu saya nggak mungkin bisa mendapatkan karir pertama di Prancis, di sebuah institusi prestigius gitu ya, Centre National de la Recherche in France. Kalau saya nggak pernah pergi dulu ke negara yang saya nggak bicara bahasanya, saya bisa ke Taiwan tanpa bicara Mandarin. Apa sulitnya pergi ke Prancis nggak bisa bahasa Prancis?
So that's yeah. Thank you udah stay sampai di menit ini. Aku cuma mau bilang, bagi teman-teman yang mau lari bareng teman-teman berkelas, kita ada aktivasi offline, yaitu Fun Run Berkelas. Jadi kita bakal lari bareng di Minggu pagi di Jakarta bareng 30 teman-teman lainnya. Di mana kamu nggak harus jago banget lari karena pace kita ya pace santai juga, pace 8. Karena setelah lari kita bakal ada sharing session juga, kita bahas self improvement atau apapun itu yang dimana bisa bikin kita nambah temen. Kenapa kita ngelakuin ini? Karena kita percaya bahwa banyak warga berkelas yang pengen sehat dan ngumpul bareng, belajar bareng di event berkelas. Dan kita di Suara Berkelas juga bekerja sama dengan platform yang namanya Linkit sebagai official ticketing partner agar kalian punya kepuasan terhadap registrasi. Jadi langsung aja join ke linkit.sekelas atau klik link di deskripsi. Sampai jumpa. Saya merantau ke Jepang 2018 pada waktu itu. Gak bisa bahasa Jepang. Oke, sekarang bisa. Waktu itu sempat fasih ya. Terus balik ke Indonesia udah jarang kepake. Oke. Tapi the moment Mas Bagus menceritakan itu mengingatkan saya pada saat kita ngumpul sama teman-teman dari negara lain. Dan teman-teman dari negara lain, let's say dari Amerika, dari Kanada tuh fasih berbahasa Jepang gitu. Mereka kumpul dan saya pakai label, aduh saya introvert nih, gak usah join gitu. Padahal ada part of diri saya yang memakai kacamata inferior karena mungkin punya trauma kolonialisme bahwa saya bukan datang dari negara yang maju gitu. Ini kalau saya memperkenalkan saya dari Indonesia atau teman dari Aceh, apakah ada yang relevan, apakah saya dipeduliin? Itu terus berputar di kepala saya gitu. Saya yakin ada teman-teman lain yang mungkin mewakili Indonesia berangkat ke luar negeri ngerasa bahwa kan saya bukan dari bangsa atau negara yang maju gitu ya. Itu bikin kita semakin inferior. Pernahkah di fase itu seorang Bagus Mulyadi, dan kalau pernah apa bisa di-share di sini? Me inferior? Never. Nah, selalu sebenarnya. Inferior nomor satu di Indonesia kalau Anda dari kalangan ekonomi menengah ke bawah pasti inferior dulu gitu, bahkan di negara sendiri. Apalagi di luar negeri, ya kan? Jadi inferioritas itu dengan ditambah tidak bisa berbahasa lokal itu merupakan sebuah sebenarnya pukulan batin begitu. Anda mau bangun hubungan karena sendirian di situ nggak bisa ngomong, malu untuk ngomong, bikin PR nggak ngerti, malu untuk nanya, inferior. You don't feel like you belong anywhere. Okay? Dan saya pelajari ketika saya sekarang ngajar di Inggris, ada banyak mahasiswa dari sekolah elit, Eton College, tempatnya Prince William, Prince Andrew, private schools ya. Dan saya dapati satu hal loh, sebenarnya mental inferior itu hasil dari beberapa faktor, tapi yang mereka dapati dari sekolah-sekolah elit seperti Eton dan lain-lain, itu adalah the sense of belonging, effortless superiority. Anda keluar dari komunitas tertentu, Anda merasa bahwa Anda berhak berada di ruangan itu. Gitu ya. Lepas dari Anda kompeten atau tidak, lepas dari Anda sudah melalui kesulitan-kesulitan hidup seperti orang lain atau tidak. Jadi saya mengetahui bahwa inferioritas atau superioritas itu bukan tersematkan pada pengetahuan kita akan berapa kompetennya kita, tapi dari mana kita berasal. Itu sebenarnya sebuah waktu yang mencetuskan kepada saya untuk menganalisis mental inferior Indonesia itu asalnya dari mana, gitu ya. Dan saya mulai tertarik dengan studi-studi postkolonial, seperti itu. Bahwa yang sebenarnya dibelenggu itu bukan hanya badan kita dipaksa menunduk, tapi otak kita dipaksa untuk nurut. Otak kita dipaksa untuk berkata bahwa berpikir itu bukan kodrat kita. Kodrat kita bekerja. Yang berpikir itu pejabat kolonial. Kita mah kerja, yang penting kerja. Dan ada satu hal yang tadi yang menarik dari Mas Bilan sampaikan gitu. Semacam justifikasi gitu ya kan, saya kan memang bukan dari sana, inferior. Yang nomor satu dilakukan oleh orang yang menderita mental inferior itu adalah mencoba menjustifikasi itu. Kadang-kadang dengan label moralitas. Ya kan saya memang bukan orang yang suaranya besar atau the life of the party, gitu ya. Karena saya mah orang baik, oke? Oh, saya nggak bisa berkata-kata dengan fasih dalam bahasa Perancis atau kompeten dalam menuliskan persamaan matematika. Nggak apa-apa, tapi kan saya memang rendah hati. Anda mulai memaksa justifikasi itu, mencoba making sense of the world.
gitu ya. Dan saya melihat itu terjadi di Indonesia. Saya baca sentimen publik bahwa anak-anak muda itu dipaksa sekarang untuk berpikir bahwa jujur atau kompeten, ilmu atau akhlak, ya. Itu salah satu derivatif tuh dari mental inferior gitu ya. Seakan-akan kalau Anda berakhlak ya tidak berilmu atau sebaliknya. Gitu ya. Itu derivatif dari sifat inferior gitu. Saya bodoh, saya inferior. Oh, tapi saya mah baik. Nggak kayak Anda. Dan kalau itu terus-terusan dan secara kolektif dimanifestasikan oleh seluruh orang Indonesia, bangsa kita nggak akan maju. Dan itu kelihatannya anekdotal kan, apa sih kok ngomongnya sampai ke begini, orang cuma di Jepang malu doang ngomong sama orang. Yes, it is the symptom of a greater problem. That's the thing. Itulah mengapa Anda harus memaksa diri Anda untuk keluar dari zona nyaman. Waktu saya di Taiwan, saya secara sengaja nggak bergaul dengan orang Indonesia. Bisa nggak dibayangkan betapa sombongnya saya di mata-mata teman-teman orang Indonesia? Sangat bisa dibayangkan. Ya kan? Kurang ajar lo, emangnya nggak nasionalis apa nggak makan nama orang Indonesia? I don't wanna work with you, I don't wanna talk with you. Tujuan saya ke luar negeri adalah untuk memahami cara mereka berpikir. Itu adalah struggling tuh, nggak enak diomongin ya, gitu kan? Benar. Orang mau pacaran sama orang sana atau orang Jerman, emang nggak ada orang sendiri di sini. Ya kan? Nah itulah mental block yang membuat kita nggak bisa maju. Kita merasa diri kita tuh nggak pantas berada di ruang yang sama. Dan sampai Anda mengekspos diri Anda terhadap iritan seperti itu, Anda nggak akan bisa keluar. Dan setelah keluar, Anda baru tahu bahwa orang kita itu ternyata nggak kurang kompeten. Sama sekali. Mahasiswa doktoral saya yang terbaik sampai saat ini adalah orang Indonesia. Dr. Adilan Mahdiasa. Dia dosen matematik di ITB sekarang. Dia keluar, jurnal publikasi Q1-nya tuh 4. Mahasiswa-mahasiswa doktor saya yang bisa 1 itu udah mukjizat. Gitu ya. Orangnya rendah hati, ngomongnya seadanya, but filthily competent. So, yeah. That's Bagaimana menghadapi fase inferior itu agar kemudian kita bukan menjadi superior tapi setidaknya mengenal diri kita sendiri, punya integritas, kemanapun kita pergi nggak gampang digiring, nggak gampang dikelabuhi. Cari pacar orang Taiwan, kidding. Biar lebih confident ya. But I gotta be serious. Istri saya orang Jerman, gitu ya. Sedikit banyak itu sih mempengaruhi cara berpikir, gitu ya. Karena Anda jadi satu kan. Anda berpikir, oh cara Anda berpikir begitu. Anda bicara bahasa lain, itu mempengaruhi cara Anda berpikir dan otomatis mempengaruhi perasaan inferioritas loh. Di UK kita manggil orang dari nama depan. Ya. Mahasiswa-mahasiswi saya manggil saya Bagus. Are you free today? Orang sini akan bilang kurang ajar amat Anda gitu, manggil nama depan. Emang nggak tahu umur saya berapa gitu. Tapi itu adalah manifestasi dari kultur egaliter. Dan kultur egaliter itu memaksa orang untuk berpikir saya sederajat dengan kamu. Gitu ya. Dan kalau kita bicara masalah seperti ini, orang kita tuh selalu akan berpikir bahwa itu kan bukan budaya kita. Tapi bedanya adalah ya kita harus memeluk budaya kita, bahkan track record profesional saya juga selalu mengagungkan budaya sendiri. Tapi bukan berarti Anda harus tidak peka terhadap budaya orang lain. Itulah salah satu yang praktis yang saya bisa bagikan. Bagaimana mengatasi mental inferioritas. Anda belajar bicara bahasa lain. The limit of my word is the limit of my world. Ludwig Wittgenstein. Anda nggak bisa berbahasa dengan bahasa lain, Anda nggak ngerti kenapa mereka tidak berpikir sama dengan Anda berpikir. Dan yang kedua adalah yang tidak bisa kita hindari, karena saya mulai belajar, walaupun saya bukan seorang biomolecular scientist atau neuroscientist, apa yang disebut epigenetics. Intinya singkat cerita adalah sebuah disiplin baru yang tesisnya adalah bahwa trauma sosial itu diimprint ke dalam eugen kita. Gitu. Epigen, bukan eugenetics, that's completely different thing. Epigen kita. Dan epigenetik itu diwariskan dari orang tua ke anak.
Jadi saya mulai berpikir kalau orang tua kita selama 300 tahunan lebih, saya nggak tahu kan beda-beda di setiap Indonesia kan, Aceh, Jakarta, Jawa. Tapi pukul ratalah 300 gitu. Itu sekitar kalau orang 20 tahun baru punya anak, puluhan generasi ke atas. Bapaknya saya, bapaknya saya, bapaknya saya, bapaknya saya, itu baru 4. Bapaknya saya dipaksa untuk berpikir bahwa lepas dari kamu sekompeten apapun, Anda tidak akan bisa berada di dalam pinnacle, ujung atas dari hierarki sosioekonomik. Itu diwariskan nggak ke anak? Ya. Diwariskan, pasti. And we're talking about hard science here. Dan manifestasinya bahkan kita bisa lihat dari gerak badan bahkan. Ya. Cara kita membungkuk, kalau foto selalu begini. Kenapa begini? Karena pribumi yang berdiri, yang Belanda duduk di depan seperti itu. Itu nggak bisa disingkirkan. Jadi ada dua hal tuh, mengekspos diri sendiri kepada budaya luar dan hal harfiah yang kita nggak bisa singkirkan. Tapi saya lebih tertarik untuk mencari jalan keluar. Itulah yang membuat saya punya ide untuk mengangkat kembali budaya Indonesia. Karena mental superior itu nggak bisa dibuat-buat, Mas. Nggak bisa dalam satu hari sebuah pimpinan tertinggi dari komunitas kita bilang kita bangsa yang besar. Nobody will believe that. Bangsa yang besar itu tidak bisa dibuat dalam satu malam. Yep. Tapi ada sebuah optimisme yang saya rasakan bahwa bangsa kita tuh memang besar. Setelah lewat kanal Chronicle saya bicara dengan banyak budayawan, banyak dosen yang paham tentang siapa orang Bugis, siapa orang Sunda, siapa orang Jogja, siapa orang Melayu. Mereka punya karya-karya ilmiah, kita bicara dengan konteks literatur ilmiah. Yang di dalamnya itu ada proto-scientific method yang sangat luar biasa, tidak pernah digali, membuat orang menyangka bahwa leluhur kita tuh orang bodoh. Hanya cuma bisa bercanda. Bahwa berpikir itu bukan kodrat kita. Bahwa ilmu pengetahuan itu ngalirnya dari barat ke timur. Nah itulah obat yang menurut saya itu nggak bisa satu malam diresepkan. Perjalanan yang panjang untuk membuat bangsa ini lepas dari mental inferior. Ada quotes dari Charles Bukowski yang pernah saya catat ya. Masalah di dunia ini adalah orang-orang yang cerdas tapi penuh dengan keraguan. Dan orang-orang yang bodoh tapi penuh rasa percaya diri gitu. Banyak orang-orang yang cerdas memilih untuk diam. Karena kalau mereka speak up, mereka ragu ini apakah benar atau enggak gitu. Banyak orang-orang yang gak tahu apa-apa. Terlalu banyak bicara. Sehingga bisa jadi informasi kita terima hari ini itu informasi yang harusnya gak kita terima gitu. Bagaimana harusnya menjadi storyteller yang baik? Karena dari tadi aku mendengar seorang storyteller ngomong di depan aku gitu. Wah, cerita yang panjang. Nomor satu saya mungkin bagikan ya, kenapa saya bisa berpikir interdisipliner yang membuat saya bisa bercerita dalam konteks mengambil inspirasi dari bidang studi yang lain, mengaplikasikan di bidang studi yang lain. Waktu saya ambil S3, S2 dan S3, saya itu ketemu apa yang disebut persamaan Boltzmann. Karangan Ludwig Boltzmann, seorang fisikawan dari Austria. Singkat cerita begini, ini ada air depan kita. Kelihatan tenang kan? Tapi dalam skala molekular, kalau di zoom in gitu ya, sampai ke partikelnya kita bisa lihat, itu sebenarnya violent movement. Partikel-partikel air itu saling bertabrakan, tidak henti. Tergantung temperaturnya dan tekanannya berapa. Gitu ya. Singkat cerita, Boltzmann itu sangat merevolusionasikan termodinamika. Membuat termodinamika itu tidak lagi dilihat secara makroskopik, tapi manifestasi dari keacakan di skala mikroskopik. Makanya ditulis di batu nisannya itu entropi S adalah natural logarithmic dari microstates. Kelihatannya ini apaan sih lu ngomong gitu ya, mungkin fisika segala macam gitu ya. Tapi ini sebuah semacam epifani buat saya untuk melihat bahwa sebenarnya itu nomor satu, keteraturan itu bukan lawan dari keacakan. Tinggal melihatnya di dalam skala seperti apa. Dua-duanya ada di saat yang bersamaan. Oke? Bagaimanakah mungkin keacakan di dalam skala mikroskopik itu bisa teratur dan deterministik di skala makroskopik? Yang dapat Fields Medal kemarin, 2 orang Cina untuk pertama kalinya. Teng Yu, yang cowok tapi, Yu Teng gitu ya. Dia sebenarnya membuktikan itu, tapi dari segi matematik. Bahwa Boltzmann equation itu bisa
mengkarakterisasi keacakan di dalam skala yang panjang. Oke lah, itu terlalu teknis. Intinya singkat cerita begini. Saya mulai melihat segala sesuatu itu dari segi itu. Dulu saya sangat fanatik terhadap pandangan politik tertentu, gitu ya. Dan sekarang saya melihat bahwa segala sesuatu itu hanya dari skala yang berbeda. Saya kasih contoh yang ini ya, yang konkret. Saya melihat liberalisme dan saya melihat nasionalisme itu sama saya seperti melihat partikel air. Liberalisme itu saya anggap sebagai manusia sebagai objek individu. Setiap orang bebas, punya kehendak bebas. Bisa belok ke kanan, Mas Bilal bisa belok ke kiri, kita bisa bertabrakan, setiap orang bebas. Itu liberalisme, kalau orang dibiarkan untuk bebas. Nasionalisme itu orang diharuskan seragam untuk satu tujuan. Seperti viskositas dalam cairan, keteraturan, deterministik. Dan saya melihat ini tidak lagi sebagai either or. Anda neolib atau sosialis. Yang satu setan, yang satu malaikat. Indonesia itu karakternya seperti itu sekarang. Karena kedangkalan pikiran. Kalau nggak malaikat, setan. Kalau nggak hitam, putih. Ya. Ciri khas orang berpikir seperti anak-anak. Ya. Gampang digiring dalam satu polar tertentu. Untuk bahkan bentrok satu sama lain. Intinya adalah menceritakan hal-hal seperti itu terlebih dahulu Anda harus terekspos dengan interdisiplinaritas. Baru bisa bercerita. Jadi cerita Anda tuh otentik dari perjalanan hidup yang betul-betul Anda jalani. Nah sekarang Indonesia itu kebanyakan orang punya otoritas ngomong, tapi dia nggak menjalani hidup yang otentik. Kenapa? Karena universitas yang harusnya membuatkan marka otentisitas itu tidak dihormati lagi. Kalau di UK, Brian Cox atau Neil deGrasse Tyson di US gitu ya, dia terlebih dahulu mendapatkan respect dari credible institutions. Brian Cox is a professor in Manchester. Neil deGrasse Tyson itu seperti kepala Bosca di US. Nah dia bercerita kan, science communicator. Dia bahkan masuk ke dalam zona-zona yang semi-science gitu ya. Tapi orang bisa percaya. He's a great storyteller. Bukan hanya karena cara ngomongnya bagus, tapi karena ada credible track record di belakangnya. Itu loh. Nah, kita karena tidak dihormatinya institusi seperti universitas. Kenapa tidak dihormati? Ya karena pada waktu krisis dia tidak hadir memberikan jawaban. COVID Anda kemana? Gitu kan? Ya masyarakat mencari-cari figur yang menjadi otoritas storytelling. Siapapun bisa ngomong. Inilah tamparan keras bagi akademisi. Saya nggak suka outsource responsibility ke orang lain. Ini tamparan keras untuk saya sebenarnya. Untuk mulai bercerita. Nggak ada di dalam KPI seorang university professor untuk buka channel YouTube. Gitu loh. Dan itulah mengapa Chronicles itu membawa cerita dari kaum-kaum akademis. Hampir seluruh tamunya itu guru besar. Anehnya, sebagian dari guru besar itu sebagian besar wanita. Gitu ya. Dan mereka punya cerita yang tidak bisa disampaikan karena diksi yang tidak dipahami, baik dari segi dia maupun dari segi pendengarnya. So, it's a responsibility ya. Untuk mereka yang merasa dirinya punya hal yang bisa disampaikan, untuk menyampaikannya. Kenapa tidak terjadi sekarang? Karena KPI-nya tidak mendukung dia untuk mendiseminasikan hasil risetnya kepada masyarakat. Why? Nggak naik pangkat kok. So, storytelling. And also, if I can add something, kita ini kaum privilege loh Mas. Anda bisa duduk di sini, saya bisa duduk, sehat aja juga privilege ya, teristimewakan ya. Anda bisa ke Jepang, mungkin belajar di Jepang, saya bisa pergi ke Taiwan, belajar di Taiwan, bahkan bisa terus-terusan ke Inggris segala macam. Sebagian besar orang Indonesia tidak seberuntung kita. Dan mereka itu tidak diyakinkan tindakannya lewat baca makalah jurnal ilmiah. Atau bahkan kenal sama dosen yang canggih seperti itu. Mereka itu berperilaku seturut dengan cerita yang didengar. Narasi, bahasa kerennya gitu loh. Ada narasi. Nah kita itu sangat-sangat miskin narasi.
Bahkan model yang harus diemulasi itu seperti apa kita tidak punya. Dari mana kita mau kemana? Kita bangsa yang besar. So what? No. Kita itu laboratorium dunia. Kita itu global ecosystem chokehold. Kayak dicekek lah. Kenapa? Karena gambut, tropical gambut paling besar di Indonesia. Mangrove, coral reef. Kalau Indonesia memutuskan untuk bertindak semena-mena, bakar semua gambutnya, seluruh dunia akan hancur. Itu kan narasi. Ya. Bahwa Indonesia itu tidak akan lagi menjadi objek saintifik, tapi darinya akan keluar ilmu-ilmu baru. Itu kan narasi. Kenapa itu narasi? Membuat orang tahu harus berpikir seperti apa, bertindak seperti apa. Nah, kebanyakan dari storytelling kita, storyteller kita, itu nggak mau putting skin in the game ya. Anda bicara tentang sains itu penting, Anda bicara tentang kompetensi itu penting, tapi Anda nggak mau jadi kompeten, Anda nggak mau melakukan sains itu sendiri. It's for other people, not me. Yeah. No. A great storyteller, to answer your question, harus otentik. Anda tulis buku yang bagus itu hanya bisa ditulis oleh Anda. Yep. Gitu loh. Kalau buku itu bisa ditulis oleh orang selain Anda, nggak akan jadi buku yang bagus. So, the greatest storytellers adalah orang yang sudah melewati jalan yang ditulis di dalam bukunya itu sendiri. Ya. Yang tampil di sosial media atau apapun kita konsumsi, orang-orang melihat sosok atau tokoh yang diberi kesempatan untuk ngomong, itu kadang ngalur kidul atau nggak punya kejelasan dari narasi yang disampaikan, dan kita juga bisa menilai ini ragu nih, apa yang disampaikan ragu, which is seperti kata Mas Bagus tadi, apa yang dia kerjakan sama yang diucapkan itu kadang kontradiktif. Sehingga kita bisa mencium aroma ini nggak otentik nih. Very quickly. Sehingga orang-orang juga bisa ngejak, kok tokoh kita gini gitu. Apakah rata-rata orang yang mewakili kita, let's say di parlemen atau dimanapun itu, nggak bisa public speaking? Biasanya kan ada waktu untuk belajar public speaking. Jadi ketika kita punya tanggung jawab, harusnya kita juga berani untuk belajar sesuatu agar mempertanggungjawabkan tanggung jawab itu sendiri gitu. Ini bagus sekali. Nomor 1 isu tentang tanggung jawab. Nomor 1 tentang otoritas yang harus bersuara itu seperti apa. Ya memang saya lihat orang itu sangat peka terhadap orang yang nggak main dengan aturan yang sama. Ya, misalnya begini. Orang tuh benci nggak sama orang hebat atau orang kaya? Enggak sebenarnya. Orang tuh benci sama orang hebat dan kaya yang mainnya nggak sesuai aturan. Anda nggak mungkin pergi nonton bola, kemarin nonton World Cup gitu ya. Pemain paling hebatnya di Inggris Jude Bellingham gitu, disorakin buu gitu, gara-gara dia hebat. Enggak. People root for you actually, ya. Ini misalnya kita interview nih. Pasti di dalam benak Mas Bilal tuh mau supaya saya ngomongnya bagus. Nggak mungkin mau supaya saya ngomongnya jelek gitu. It's bad for TV ya. Ya kan? You're rooting for me. Ya. Tapi kalau Anda curang di tempat sosioekonomik status tertentu tanpa melewati penderitaan yang sama, orang itu paling sensitif terhadap itu karena kita berevolusi untuk aligning ourselves to the socio-economic hierarchy. Seperti itu. Nah, orang skeptis terhadap tadi dibilang anggota parlemen kah atau apa tuh karena di dalam alam bawah sadar dia tahu dia nggak main dengan aturan yang sama. Anda nggak berhak ada di situ. Itu apapun yang keluar dari mulut dia nggak akan dipercaya. Itu nomor 1. Nomor 2 tadi tentang kewajiban. Nah, orang Indonesia itu sangat rancu dalam mendefinisikan apa itu hak, apa itu kewajiban. Kalau Mas Bilal amati di social conversations ya, semua orang bicara tentang hak. Guru SD gajinya kecil, dia punya hak untuk sejahtera. Nanti tenaga kesehatan juga bilang hal yang sama. Saya punya hak sejahtera. Dosen punya hak untuk sejahtera. Buruh punya hak untuk sejahtera. Semuanya punya hak untuk sejahtera. Nggak pernah kita bicara tentang kewajiban. Saya kasih sedikit yang agak teknis ya. Hak itu artinya sesuatu yang kita dapatkan lepas dari kita bayar atau enggak. Di dalam negara-negara individualistis, hak itu sifatnya negatif. Hanya yang keluar masuk tubuh saya gitu. Yang keluar dari tubuh saya yang disebut hak. Bersuara, berpikir, mempercayai keyakinan tertentu, itu hak.
karena nggak dilewati orang lain, hanya dari badan saya keluar. Gitu. Tapi komoditas atau jasa itu bukan hak. Anda punya hak untuk makanan nggak? Enggak. Anda punya hak untuk pakaian nggak? Enggak. Anda punya hak untuk pintar? Enggak. Kenapa? Karena semua hal itu tuh mengasumsikan secara eksplisit kewajiban orang lain. Anda hak untuk makan itu kewajiban saya untuk masakin Anda makanan. Anda punya hak untuk baju, Anda bilang. Boleh, berarti saya punya kewajiban untuk jahit itu. Oh, tapi kan itu terdistribusikan. Betul, tapi by definition, it's your responsibility. Your right is my responsibility. Nah, kalau Anda di budaya-budaya individualistis seperti Amerika gitu, ya nggak ada masalah. Pasar akan mengatur fairness dalam trade antara hak dan kewajiban itu. Tapi kalau Anda di dalam budaya gotong royong, tapi orangnya hanya bicara tentang hak, Anda hancur di dalam situasi seperti itu. Kita punya hak pintar. Oke, berarti saya punya kewajiban untuk ngajarin Anda. Oh, tapi kan kita udah bayar pajak. Oke, fine. Anda punya nggak hak mendapatkan pemerintah yang kompeten, arif, adil, dan bisa mengatur uang pajak secara transparan? Ya, saya punya hak. Lalu kewajiban siapa untuk menjadi individu yang adil, arif, kompeten, dan transparan? Bukan saya. No, you cannot have society like that. Ya. Dan kita lihat di sini nih, ini hari kemerdekaan, hari ini kita taping. Dalam suasana kemerdekaan. Situasi di dunia publik saya lihat per hari ini tuh orang perlu merayakan kemerdekaan nggak? Apa yang perlu dirayakan? Anda benci pemerintah, Anda anti pemerintah, Anda pro pemerintah. Anda hadir di istana artinya Anda pro pemerintah. Nasionalisme itu artinya tidak merayakan kemerdekaan. Itu non sequitur tuh. Itu artinya mengoutsource tanggung jawab. Kemerdekaan itu bukan untuk dirayakan, untuk direnungkan. Dan untuk diinternalisasi seperti tamparan akan sudah tidaknya Anda mengejawantakan tanggung jawab individu. Kita sudah merdeka belum? Belum. Salah siapa? It's your fault. It's my fault. Oh, it's the government fault. No. It's you. It's mine. Saya kurang mengajar lebih. Saya kurang memberikan lebih. Yeah. It's my responsibility. Nah, bangsa yang tidak bisa menginternalisasi tanggung jawab itu dia hancur. Apalagi dia pakai mask. Gotong royong di depannya. Gotong royong itu menggotong bukan digotong. Menggotong royong harusnya. Ya. Bukan hak asasi manusia di dalam masyarakat Indonesia harusnya. Kewajiban asasi manusia. Anda punya hak hidup. Oke, saya punya kewajiban tidak membunuh Anda. Kecuali kita tinggal di Taman Firdaus. Iya. Oke. Wow. itu jawaban yang saya ekspektasikan gitu, karena tadi saya bilang banyak orang yang melepas tanggung jawab karena dia ngerasa jabatan itu ya untuk dia doang gitu, tapi bukan untuk tanggung jawab mewakili banyak orang ini. Ya. Tadi saya mau double klik di kata-kata miskin narasi gitu ya. Banyak orang-orang yang mungkin masih hidup, yang bahkan masih berkesempatan nonton Suara Berkelas, nonton Chronicles, tapi mereka masih hidup dengan narasi di kepalanya sendiri gitu. Dari nenek moyangnya, dari kakeknya, dari orang tuanya, dari orang sekitar dia yang bikin akhirnya dia tidak punya critical thinking melihat satu fenomena gitu ya. Oh yes. Yeah. Kalau mereka ingin nimbrung di podcast ini, di studio ini juga, dan naik langsung ke seorang Bagus Mulyadi gitu. Pendekatan yang efektif dan simpel untuk bisa memahami critical thinking. Critical thinking itu satu muka dari koin yang sama dengan analytical thinking. Critical thinking itu artinya mempertanyakan apakah sesuatu itu benar demikian lepas dari yang ngomong itu bapak saya atau siapapun yang berada di atas saya dalam socio-economic status, guru saya, dosen saya, itu benar atau tidak. Analytical thinking itu berpikir dari first premise, itu istilah matematik. Analytical solution, artinya bukan numerical solution, bukan experimental solution, analitik gitu, dari premise, dari deduktif sifatnya. Critical thinking itu sebenarnya musuh utama orang Indonesia, bukannya IQ yang rendah. Nomor satu, studi-studi tentang IQ Indonesia 78 segala macam itu saya lihat sebagai hal yang menggelikan. Tidak semudah itu mengukur IQ semua orang di satu negara. Itu bukunya sangat kontensius sebenarnya. Kita nggak tahu IQ kita itu sebenarnya berapa.
Dan ngomongin tentang IQ terus itu membuat saya geli sebenarnya. Apalagi orang yang ngomongin saya IQ-nya segini, saya IQ-nya segitu. Maksudnya apa? Anda dipilih Tuhan untuk jadi superior gitu. Why? So what? It's not what you say, it's what you do. Oke? Dan critical thinking itu masalahnya. Kenapa? Kalau saya sekolah dalam budaya konformis, kemudian saya tidak bisa mengaplikasikan buah dari critical thinking saya karena mental feodal, buat apa saya berpikir kritis? Kalau konklusinya adalah apa yang dikatakan Bapak itu yang benar, ngapain saya berpikir kritis? Itu permasalahan orang Indonesia karena mental polos kolonial. Segueing to the first part of your question, miskin narasi. Ya. Kita bermimpi untuk punya negara yang isinya orang-orang yang kompeten, kaya akan ilmu pengetahuan. Oke? Saya tanya dulu pertanyaan ini. Why do we seek knowledge? Mengapa kita mengejar ilmu pengetahuan? Why? Why should we? Cari kerja? Dapat ijazah? Karena di Indonesia ini nggak ada Departemen History of Science. Ya. Jadi nggak tahu sains itu asalnya dari mana. Sains itu scientia, ilmu pengetahuan. Artinya bukan hanya matematik, biologi, kimia. Semuanya sains sebenarnya. Ada seorang profesor di selatan Nottingham di kota Sussex, namanya Profesor Jim Mandersby at the History of Science Department. Dia bilang begini, sebenarnya singkat cerita orang naturalis Eropa itu seeking knowledge, mencari ilmu pengetahuan untuk memugar kembali Taman Firdaus. Sebenarnya. Itu mistis atau gimana? Yes. Francis Bacon yang kita sering gadang-gadang sebagai bapak empirisisme, ilmu pengetahuan, falsifiability and whatnot. Itu tulis di bukunya tahun 1627, The New Atlantis. Bahwa ada intellectual lineage, garis intelektual antara apa yang dilakukan para eksploratif, naturalis, imperialis di timur dunia ini dengan hilangnya Taman Eden. Gitu ya. Doktrinnya adalah ketika Anda jatuh di dalam dosa, Anda kehilangan kemuliaan Tuhan. Apa yang tadinya bisa Anda nikmati tanpa harus bekerja, Anda tidak punya hak lagi di situ. Dan caranya untuk mengembalikan Eden adalah untuk mencari pengetahuan. Sains itu sifatnya redemptif, redemption, gitu ya. Mengapa para naturalis itu bikin botanical garden? Kew Gardens di Inggris. Cibodas, Bogor, Sydney Botanical Garden. Di Nottingham juga ada botanical, hampir semuanya botanical garden. Motif utopis alam bawah sadar dia adalah untuk memugar kembali Taman Eden. It's a bit of nature, wild, chaos, like the particles in here, tapi completely walled, landscape, indah, dikontrol. Sama juga dengan psikis kita, ngapa kita suka akan adanya hearth. Hearth itu artinya api unggun di dalam rumah kalau di Inggris gitu ya. Keacakan gitu ya, tapi terkontrol. Orang UK itu paling suka sama garden. Wimbledon misalnya itu di atas grass ya. Di belakang rumahnya itu completely landscape. Itu miniatur Eden sebenarnya. Bahkan dibilang di dalam kitab Genesis, Eden itu adanya di timur. Ada buah pengetahuan di situ. Ini kan ngada-ngada, ini kan bukan science, yes, look it up. Look it up. Look at the literature. Itu motif alam bawah sadar dia. Dia pergi sampai ke Nusantara, dia bikin taman-taman itu. Dia mau cari ilmu pengetahuan untuk memugar kembali kejayaannya. Kenapa? Manusia itu adalah yang primari, yang utama di dalam doktrin agama-agama orang Eropa. Alam itu sekunder sifatnya. Dia punya hak hanya semata-mata karena dia punya guna bagi manusia. Tapi manusia yang primary, the primacy of man. Oke? Semua filosofi barat itu bermula dari manusia itu apa, hubungannya dengan alam itu apa. Kalau manusia itu individual species, dia jadi liberalisme, kapitalisme segala macam. Kalau manusia itu tribal, makhluk kolektif, dia jadi sosialis, dia jadi marxis dan segala macam. Dan dialektik antara dua cabang ini mengeluarkan filosofi-filosofi yang kita tahu sekarang.
Oke, ini kelihatannya nggak nyambung. Indonesia itu tidak seperti itu. Indonesia tidak menyangka leluhur kita bahwa kita diciptakan untuk menjadi raja akan lingkungan. Enggak. To have dominion over the earth. Kita nggak pernah berpikir begitu. Orang Sunda, orang Bugis itu berpikir bahwa manusia itu adalah mikrokosme, miniatur dari alam. Narasi itu. Nah, kita lupakan itu. Kita anggap sains itu jatuh dari langit. Etos-etos dari para naturalis itu kemudian terkristalisasi menjadi institusi seperti perguruan tinggi, universitas, jabatan associate, assistant, full professors, presiden, perdana menteri, parlemen, itu semua hasil dari etos filosofi dia. Dan di dalamnya adalah hubungan antara manusia dengan alam. Kita mentransplantasi itu secara buta. Makanya hukum kita hukum positif. Saya pergi ke Toulouse. Hukum positif itu dari Prancis ujung-ujungnya. Karena Prancis itu menjajah Belanda. Ya kan? Jadi hukum Prancis itu masuk ke dalam kita. Masyarakat Prancis itu keluar dengan hukum positif karena dia melewati revolusi Prancis. Ada yang nonton film Napoleon mungkin tahu gitu ya. Dia patah hati akan hukum yang harus moral karena yang mengasumsikan moralitas itu orang yang korup. Jadi dia bilang hukum itu nggak perlu moral, hukum itu yang penting deposit oleh manusia, bukan positif negatif, deposit ditaruh oleh manusia. Hukum adalah apa yang manusia buat dengan akal sehat. Nah kita menggunakan itu, tapi masyarakat kita tidak kritis. Seperti ngejalanin mobil Lamborghini, nggak punya SIM. Itu masalahnya. Karena kita miskin narasi. Ilmu-ilmu pengetahuan di Indonesia itu hampir tidak ada yang dari orang sendiri, Mas. Anda bicara arsitektur, tata kota, semuanya minjem continental doctrine. Hubungan internasional, liberalisme, realisme, konstruktivisme, mana dari Indonesia? Nggak ada. Orang Indonesia itu nggak terkenal teorinya, orang yang terkenal teorinya nggak. Dan kadang-kadang terkenal karena hal yang salah. Mana sekolah-sekolah kita? Ada nggak yang bisa mendefinisikan what is state? What is power? Ilmu bumi itu asalnya dari Inggris. Saya dulu di Royal School of Mines. No, it's not. Pertama kali orang dunia tahu bahwa dunia itu bukan sekedar kulit jeruk yang sedang mengering, tapi interaksi antar lempeng tektonik. Di mana orang naturalis pertama kali mendapatkan ide itu? Di Yogyakarta. Melihat fenomena Nyai Roro Kidul. Ketika dia bergemuruh di Laut Selatan, Gunung Merapi karena penunggunya punya hubungan dengan Nyai Roro Kidul akan bergemuruh. Itu sains bukan itu mah mistis. No, it's proto-science. It's proto-science. Kita tidak punya narasi itu. Ya, makanya kita selalu berpikir bahwa why do we seek science? Go back to that question again. Why? Jadi dibuat-buat, di reverse engineer untuk jadi tenaga kerja, STEM lebih penting daripada non-STEM. Hilirisasi, mau apa? Why do we seek knowledge? I say no. Indonesia itu punya tanggung jawab, kembali lagi tanggung jawab. Indonesia itu hadir bukan numpang lewat. Dia tuh memegang global ecosystem chokehold, mangrove, peatland, coral reef. Dan dari tanggung jawab itu, makna hadirnya Indonesia di dunia itu diajawantakan. Bahwa kita bukan sekedar nyusahin orang aja gitu. Tanpa kita, dunia tidak mungkin bisa selamat. Tapi karena kristalisasi dari etos naturalis itu kemudian tidak bisa diselesaikan di dalam negeri, sains kita, agenda riset kita itu selalu sifatnya eksploratif. Nggak jauh-jauh dari tambang. Ya. Itulah. The purpose of knowledge is action ya. Not knowledge ya. Well, ini bagus sekali ya. Maksudnya begini. Keyakinan, knowledge, itu hanya real kalau dilakukan. Ya. Makanya saya nggak pernah dan sedikit sensitif kalau orang bicara tentang deklarasi keyakinan dia. Oke. Saya tahu ada Tuhan. I have a knowledge there is God. Saya percaya ada Tuhan. Saya agamanya ini, saya agamanya itu.
Tapi seperti yang tadi Mas Bilal bilang, tindakannya nggak seperti itu. Karena kita nggak transparan terhadap diri kita sendiri. Anda bilang Anda percaya agama A, itu otomatis bilang ada Tuhan. Tahu ada Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang tidak mengkompensasi dosa, yang membenci dosa bahkan. Anda hari ini udah bohong berapa kali? Mengapa semurah itu Anda jual-jual nama Tuhan? Agamanya apa, Mas? Nomor rekening mau tahu juga? Enggak, itu hal privat. Kecuali lagi ditawarin makanan, takut menyinggung gitu, ini ada babinya. Oke lah, fine. Yeah. Enggak kan, sekonyong-konyong. Nah, kemunafikan seperti itulah Mas yang saya lihat. Gitu ya, knowledge itu nomor satu, dangkal sekali. Dan yang diperparah oleh kemunafikan. Selalu meng-outsource tanggung jawab. Siapa yang salah, yang penting bukan saya. Rame-rame ngegoreng orang yang lagi di roasting di Twitter segala macam. Rame semuanya ke situ. Orang itu mau menang gimana pun caranya. Kalau dia nggak bisa menang lewat kompetensi, dia akan menang lewat permainan moral. Jangan jadi hina seperti itu. Kita bangsa yang besar. Urusin tanggung jawab diri sendiri. Pemerintah itu hanya sebagus individunya. Dan by individu, I don't mean other people. It's you, it's me. Ya. Ketika masyarakat kita mulai terjebak dalam fanatisme ya, tribalisme, atau kebencian, itu gampang sekali kita menemukan kebencian di sosial media, di thread, di X. Itu kita jadi bangsa yang kehilangan standar kebenaran atau integritas kan, atau ke dalam berpikir gitu. Nah, mungkin kita butuh sosok-sosok seperti seorang Bagus Mulyadi dan teman-teman lain yang Chronicle, satu orang suara berkelas, untuk menjadi narator atau storyteller yang bisa memudahkan orang memahami mana yang benar, mana yang selama ini kita ditipu gitu, termasuk kita dibawa ke mitos-mitos gitu. Apa hal lain yang menjadi miskonsepsi di mata masyarakat? Apa hal yang selama ini mereka mungkin nggak bisa dapat di buku, atau memang tidak ada kemauan untuk mencari tahu sampai kemudian ada conversation seperti ini akhirnya mereka tertampar gitu? Ya, pengertian mereka yang salah tentang apa itu anak muda sebenarnya. Let me unpack. Tadi yang bilang terpolarisasi orang cara berpikir. Ya, kalau nggak A, B. Di Twitter marahin ini. Kalau nggak anti pemerintah, belain pemerintah. Ada setan atau malaikat. Selalu ke situ kan? Ya. Oke, fanatisme itu artinya itu. Kalau nggak A, B. Anda kita atau lawan. Itu anak kecil, bukan anak muda. Anak muda itu bisa membayangkan abu-abu, nggak selalu hitam atau putih. Anak muda itu saya pernah bilang tangannya kotor, hatinya bersih, dia berani kawin lari. Kenapa? Karena dia mengasumsi individual responsibility, dia nggak outsource. Dan anak muda itu hidupnya susah di Indonesia, bukan yang minum cafe latte di SCBD. Mas Bilal harus urbanisasi atau transmigrasi, saya nggak tahu, ke Jakarta. Why? Because you're not privileged economically, you have to go all the way here. Kelapa Gading, bagus sih tempat. Lumayan. Gitu ya. Dan kita digembor-gemborkan di media gitu, anak muda harus memimpin. Enggak, anak muda itu beda sama anak kecil. Anak kecil itu berpikir A atau B, hitam atau putih. Tidak bisa menyelesaikan masalah kalau nggak diarbitrase sama ibu bapaknya. Itu anak kecil. Jangan jadi anak kecil, jadi orang dewasa. Baru Anda bisa keluar dari fanatisisme. Gitu. Cara berpikir saya tentang fanatisisme itu sangat dipengaruhi oleh track record akademik saya. Gitu loh. Oh, ternyata liberalisme, nasionalisme itu nggak dua hal gitu. Oh, kadang memang Anda butuh kapitalisme, kadang memang Anda butuh strict socialism. Kalau persamaan deterministiknya Anda nggak punya, Anda pakai stokastik. Di karir akademik saya di Imperial College, saya tuh mencoba memprediksi dinamika cairan yang lewat batu-batuan di skala kecil, mikroskopik, nanoskopik, shale, dengan Cambridge University and others. Kalau saya tahu persamaan diferensialnya, saya bisa prediksi itu. Tepat. Asal saya tahu persamaannya. Deterministik itu artinya sudah pasti terjadi, determine. Ya. Dalam 2 detik, di titik ini, cairannya tekanannya berapa, kecepatannya berapa, ke arah mana. Oke. Saya
samakan itu dengan sosialisme. Strict control, deterministik. Ya. Tapi kalau Anda nggak punya persamaannya, contohnya ketika Anda melewatkan cairan asam dalam batu gamping yang kemudian mengikis batu-batuan itu, sehingga geometrinya berubah senantiasa, persamaannya nggak berlaku di detik kedua atau detik ketiga. Anda harus main stokastik. Nggak ada persamaannya, tapi pakai statistik. Gitu. Dan Anda harus pakai pasar bebas. Karena Anda nggak bisa determine harga. Nah, orang kita nggak paham tuh. Dia bilangnya yang satu setan, yang satu malaikat. Atau yang ini setan, yang ini malaikat. Kalau Anda mau main sosialistik atau deterministik tadi saya bilang, good, tapi Anda harus kompeten. Artinya Anda harus tahu persamaannya apa, semua variabel-variabel yang berpengaruh di dalamnya apa. Anda nggak bisa hanya keluar bilang jual-jual moral, bahwa yang stokastik itu setan, tidak adil, tidak fair, marginalizing, segala macam. Fine, it is marginalizing, Marx was right. Tapi untuk mengemudikan kapal sosialistik, Anda harus ekstra kompeten. Karena semua variabel itu ada di tangan Anda. Anda bisa cap harga price, Anda bisa mengembalikan jalur keuangan, peredaran uang di dalam masyarakat. Anda yang tentukan semuanya. State capitalism. Walaupun itu sebuah misnomer yang mana mungkin kapitalisme itu ada state-nya gitu. Anda itu ikut bermain di dalam pasar atau Anda mainin pasar itu beda. Nggak ngerti kita. Dangkal sekali cara berpikirnya. Gitu loh. Nah itu bikin orang fanatik. Jadi dia ngikutin kata ini, kata ini. Lahirlah sebuah breed baru. Influencers. Yang tidak didukung oleh track record. Dia bicara dengan karisma. Mengkarikaturkan hal-hal yang sulit. Dan inilah mengapa para dosen-dosen ragu untuk masuk ke dalam ranah populer influence seperti ini. Karena mereka dipaksa untuk berpikir polemik. Dosen STEM itu tidak lebih bagus daripada dosen humaniora. Karena disiplinnya tidak lebih bagus daripada disiplin humaniora. Tapi matematik, engineering, itu kredibilitas pengampunya itu bertumpu hanya semata-mata pada apakah prediksinya itu benar di dalam dunia nyata. Gini, kalau misalnya saya seorang dosen teknik sipil, saya itu bisa hilang jabatan kalau gedung yang saya desain ambruk. Bukan hanya hilang jabatan, bisa dipenjara. Kalau saya dosen ekonomi, besok saya minta bakar duit atau cetak duit, quantitative easing. Ternyata negara malah bangkrut gara-gara kebijakan itu yang diikuti. Anda masuk penjara nggak? Enggak. Itulah mengapa jarang sekali influencer dari ranah STEM. Karena mereka hati-hati ngomongnya. Yang saya ucapkan itu, prediksinya benar atau salah. Kalau, inilah di dalam bukunya Thomas Sowell, Intellectuals and Society. Ya, gampang litmus testnya ya. Untuk membuktikan saya patut dengar dia atau enggak. Oke? Atau karir akademiknya seperti apa. Atau karir profesionalnya seperti apa. Kalau ucapannya salah, dia kena batunya enggak? Fair enggak? Kalau ucapannya salah, yang kena batunya saya, dia enggak. Why should I listen to you? Itulah bahayanya para intelektual-intelektual yang enggak lahir dari track record minimal. Anda paham hubungan internasional ya, mengkritisi apa segala macam, kritisi hak orang masing-masing. Tapi Anda kritisi itu sebelum terjadi, jangan setelah terjadi. Gitu ya. Thomas Tuchel kemarin kalah itu Inggris lawan Argentina. Karena dia bertahan habis-habisan 20 menit terakhir. Dia pikir Messi bisa di-contain gitu. Kalau 5 menit aja dia gak kebobolan, tiba-tiba jadi raja itu Thomas Tuchel tuh, hebat. Gara-gara kebobolan di 5 menit terakhir, 2 gol jebret, tiba-tiba dia jadi orang paling bodoh satu jagat. Gampang komentar setelah kejadian terjadi, setelah pemimpin kita dianggap salah berlakukan sesuatu. Anda prediksi kalau Anda intelektual publik, itu sebelum terjadi.
Itulah mengapa Francis Fukuyama kehilangan sedikit kredibilitasnya. Karena dia bilang di surat kabar tahun 80-an bahwa ketika seluruh negara itu udah liberal, gak akan ada perang. Perang. Itulah mengapa John Mearsheimer meningkat kredibilitasnya. Karena prediksinya benar. Tetap ada perang. Negara-negara yang kuat itu akan membuat institusi sendiri. Makanya Donald Trump membuat Board of Peace. Itu diprediksi dari doktrin realisme. Komentator kita itu nggak mengeluarkan teori. Anda tuh liberalis, konstruktivis, atau realis. Tapi komentar banyak setelah kejadian. Gampang mas untuk kelihatan pinter setelah kejadian. Itulah mengapa perlu banyak sekali dosen-dosen di Indonesia itu yang keluar dari zona nyamannya untuk hadir. Chronicles itu untuk itu. Ya. Dan conversation-nya juga masih relevan even 10 tahun, 20 tahun ke depan. I don't care about people. Saya nggak peduli tentang figur Anda selebritis kah atau bukan. Saya nggak peduli dengan event yang lagi viral. Ya. Saya hanya peduli dengan ide Anda. Is it worth disseminating or not? Perlu orang dengar atau enggak? Karena nggak bisa di-outsource tanggung jawab itu. Nggak bisa kita nungguin semacam malaikat gitu. Turun kemudian. Indonesia itu punya sakit sindrom Ratu Adil. Messianic figure gitu ya. Satu hari nanti akan datang seorang figur yang kayak Superman dari planet lain. Kemudian menyelesaikan semua masalah. Ada seorang figur. Namanya Bujangga Manik. Dia hidup di abad ke-15 atau 16 di tanah Sunda. Seorang pangeran kaya, ganteng, mau dinikahkan sama seorang putri, dia gak mau. Dia pergi mengitari Pulau Jawa 2 kali, jalan kaki. Kemudian bertapa selama 10 tahun selepas pulang dari Bali. Dan dalam perjalanannya, dia menamai 450 nama tempat, 90 gunung, sungai, batas wilayah, batas etnik, audiovisual realization, dia duduk di Papandayan, dia tulis semuanya. Dan dari karya dia, peta Jawa itu bisa direplikasi secara akurat. Itu kan gampang mas. Gitu. Enggak gampang. Pertama kali orang kita tahu tentang Jawa, itu dari kartografer para naturalis. Bujur, lintang, derajat, segala macam. Narasinya seperti itu. Baru kita tahu dari karya Bujangga Manik, bahwa orang Sunda itu sebenarnya sudah punya caranya sendiri untuk mengamati dunia secara empiris. Dia sebenarnya bapak empirisme kayak David Hume sebenarnya. Dan yang paling penting, dia itu tidak meng-outsource responsibility loh. Saya mau bertapa untuk mencapai surga, hilang. Jangan cari saya ya, hilang. Udah gitu. Enggak, dia meninggalkan sesuatu. Dia menghilang supaya Jawa itu terang. Bisa dilihat. Kita nggak punya figur seperti itu di benak kita tuh. Yang patut diemulasi. Makanya akademisi disintegritas, orang guru besar yang bikin jurnal abal-abal, plagiasi, mencontek, mensitir diri sendiri secara tidak perlu. Itu masalah dari saya kecil sampai sekarang masih ada. Jawabannya selalu apa? Pendidikan. Maksud kamu pendidikan itu apa? Diajarin di ruang kelas, jangan bohong ya nak, gitu. Atau kalau bohong saya pukulin. Selesai gitu masalah itu? Enggak akan selesai. Kalau bisa selesai, sudah akan selesai. Kenapa? Guru besar itu belasan tahun di dalam ruang kelas. Bahkan hidupnya dari ruang kelas. Kurang apa lagi? Masih ada. Masalah itu rampan gitu ya. Dari saya kecil. Karena dia nggak punya narasi. Figur yang harus diemulasi. Orang Sunda itu leluhurnya siapa? Kabayan atau Bujangga Manik? Leluhur saya mau bercanda aja. Then why should I seek knowledge? No. Anda turunan dari seorang Bujangga Manik. Bagi dia, kebodohan itu bukan kemuliaan loh. Nah kita butuh narasi-narasi ini, baru bangsa bisa berubah. Karena bangsa yang besar itu nggak terbit dalam satu malam. Hadir terpatri dalam epigene kita. Ada sebuah konsep namanya Lindy Effect. Ya ini orang finance pasti tahu. Lindy Effect itu artinya bilang begini, for non-perishable item, hal yang nggak bisa habis, apa yang sudah ada di sekian waktu yang panjang,
punya kans untuk tetap bertahan di waktu yang sama. Kecuali air yang bisa habis ya. Ya. Pensil misalnya. Konsep tentang pensil bukan satu pensil. Itu udah dipakai oleh orang dari ratusan tahun, ribuan tahun. Maka pensil itu kemungkinan besar akan tetap relevan 1000 tahun ke depan. Itu poinnya itu. Jawaban yang permanen untuk masalah Indonesia itu harus ada di dalam identitas kita. Nggak tiba-tiba keluar. Maksudnya itu. Ya. Bujangga Manik, Saweri Gading, Ila Galigo, pahlawan-pahlawan yang kita nggak tahu. Ya. Itu tuh udah terpatri dalam benak psikis kita, dimanifestasikan dalam literatur. Hampir 1000 tahun. Ratusan tahun. Hampir 1000 tahun. Nggak akan serta-merta hilang. Itulah the greatest power, identity. If you don't have anybody to emulate, then mengapa? Bukannya merendahkan tukang gitu ya, tapi taruhlah tukang bakso gitu misalnya, atau tukang pedagang kaki lima lah gitu ya. Kompeten, dia bisa baksonya enak gitu ya. Dia hebat segala macam, tapi dia ya udah aja cukup. Dari saya kecil sampai besar ada tukang ketoprak di depan SD saya, sampai sekarang tetap jualan ketoprak. Kenapa? Ketopraknya enak luar biasa. Hidupnya juga lumayan cukup. Karena dia nggak merasa ada tanggung jawab lebih dari itu. Karena dia merasa tanggung jawab lebih dari itu dinilai sebagai kerakusan. Kompetensi, pengetahuan yang lebih, bahkan resource sumber daya yang lebih, itu dianggap sebagai kejahatan. Ya, nggak perlulah, saya nggak rakus. Seperti itu. Tapi negara yang diisi oleh orang yang tidak memikirkan tanggung jawab atas orang lain, apalagi labelnya gotong royong, dia nggak akan bisa survive. Where on earth would you find these angels? Masalahnya di mindset, bukan berarti dia bodoh. Orang kita pintar. Mindsetnya inferior. Inferior itu belenggu pemikiran, alam pikiran tuh. Produk dari postkolonial syndrome. Ya. Menarik sekali karena kalau ditarik balik ke saat belajar SD, SMP, SMA, jarang saya mendengar sosok-sosok yang ditonjolkan sebagai seorang yang punya pikiran kritis, adventurous kayak Bujangga Manik tadi gitu. Ya, nggak pernah dengar kan? Jarang sekali sosok A, B, C, D, dan bukan mau mendiskreditkan tokoh-tokoh lain, tapi yang sosok literatur itu even saya di Aceh aja saya baru tahu ada Aceh yang namanya Tun Sri Lanang gitu. Dia seorang yang sangat pintar menulis dan karya-karyanya juga bisa dibilang bisa sampai ke Inggris, bisa sampai ke Eropa gitu. Dan semua orang tahu dia, tapi anak-anak muda sekarang itu even nggak tahu, even nggak aware sama nama-nama yang kita sebutkan tadi gitu. Dan karena mereka lupa kalau itu orang Indonesia juga gitu. Ada orang Indonesia yang intelek, ada orang Indonesia yang juga storyteller. Tapi jarang kita bahas, jarang kita angkat gitu ya. Kita relegasi itu di ranah-ranah yang sifatnya simbolik aja gitu ya. Figur-figur ini bagian dari kebudayaan. Saya kasih contoh yang pragmatis. Cina itu punya pemenang Nobel namanya Profesor Tu Youyou. Di bidang kesehatan, medicine. Tu Youyou namanya. Kalau ulang tahun susah tuh nyanyinya. Happy birthday to you. Dia itu di departemen pengobatan tradisional. Akupuntur, obat-obatan herbal. Dapat Nobel Prize di dunia sekuler. Gitu. Ada banyak contoh bahwa negara yang besar itu, negara yang tahu karakter dia seperti apa. India bilang matematik itu dari dia. Jauh sebelum orang Arab itu menamainya Arabic numerals itu dari kami. Huruf gitu, 0, 1, 2, 3 gitu. Angka, sorry. Ya. Iran seperti itu, pemikir-pemikirnya. Nah kita meng-outsource itu tuh. Satu hal sih karena, mohon maaf, memang sial gitu ya. Dalam konteks kita dilucuti pemahaman kita tentang budaya sendiri gitu. Tapi unless and until kita memugar kembali Taman Firdaus versi kita, gitu ya, kita nggak akan bisa bangkit. Agenda riset kita eksploratif senantiasa, nggak ada narasi baru, nggak ada doktrin baru dari Indonesia,
Nggak ada ilmu planologi yang baru, nggak ada ilmu botani yang baru dari Indonesia. Nggak ada. Soft power, gini mas, dunia itu makin lama makin khamir, maksudnya itu makin interconnected, ya. Hampir nggak ada satu hal yang terjadi di Indonesia, baik dari cara orang tidur, bekerja, berkasih-kasihan, yang tidak dipengaruhi oleh dunia di luar Indonesia. Dan geopolitical power itu akan sangat-sangat mempengaruhi apapun, siapapun presiden kita selanjutnya. Gitu ya. Nah, itu dunia yang harus Indonesia hadapi ke depan. Dan tanpa dia punya narasi baru, dikerjain terus. Karena kita masuk dalam supply chain tertentu. Dan kalau supply chain-nya berubah, nggak mau lagi ya besok gue pasok ini, pasok itu. Emangnya orang yang menikmati harga supply murah akan oke gitu? Nggak akan. Dan Cina melakukan itu. Dia breaking down from Baconian objectivism of science gitu ya. Dia mulai ekspansif. Dia bikin Confucius Institute. Untuk mengubah soft power mereka. Cina itu perlahan-lahan lewat Confucius Institute, bukan hanya Confucius Institute, tapi lewat Confucius Institute yang dipasang di universitas-universitas di Amerika, di Nottingham aja ada Confucius Institute. Pernah dengar ya. Sorry. Itu mereka mulai melihat Cina, dulu zaman saya kecil itu barang imitasi jelek Cina, sekarang nggak ada yang berpikir begitu lagi. Itu masalahnya. Inggris itu British Council di sini dari tahun berapa? Saya mendarat di Heathrow Airport. Saya lihat orang Indonesia tuh tahu King's College di London. Lancaster aja dia tahu, universitas yang bukan Russell Group. Nottingham tahu, mudah-mudahan karena saya. Dan dia tahu banyak universitas. Ada nggak di Inggris orang tahu tentang IPB, ITB, Siliwangi, UGM? Ada nggak Garuda Institute? Nggak ada. Doktrin diplomasi kita, polugri kita, itu dari dulu tuh ejawantah dari semacam kayak orientalisme sindrom gitu. Lazy. Gak mau main di domain ilmu pengetahuan. Selalu mainnya di produk-produk yang sifatnya ekstraktif. Bagus sih, ekspor kopi bagus, ekspor kayu bagus. Tapi dari kapan? Anda ekspor pengetahuan. Makanya diaspora Indonesia di luar negeri itu gak dihargain seperti itu. Karena ukuran nasionalisme itu, kok Anda gak pulang ke Indonesia? Bukannya justru disumberdayakan, didukung habis-habisan supaya Anda bisa mempengaruhi agenda host institution dia, supaya menilik Indonesia sebagai partner riset. Kenapa itu penting? Karena itu soft power. Soft power ya. Anda mau ngomong tentang climate change, fine. Tahu nggak? Riset saya itu sebenarnya itu berkutat di 2 tahun terakhir itu tentang gambut, lahan gambut. Gambut itu terrestrial objek yang paling sulit untuk diprediksi dinamikanya, karena dia bisa mengembang, mengempis komposisi dari tanaman yang membusuk. Dari dulu sampai sekarang, hanya ekologis dan hidrologis yang tahu caranya memprediksi gambut. Itu pun salah. Karena dianggap gambut itu hanya dipengaruhi oleh 2 hal. Air hujan dengan air tanah yang naik turun, atau laju cepat atau lambatnya tanaman membusuk. Tapi nggak ada yang bisa memikirkan beban mekanik. Kalau saya bangun food estate di atasnya atau rumah sakit, nekan ke bawah, cepat pecah atau enggak. Susah diprediksi, butuh pemikiran interdisipliner. Kayak gitu. Itu sangat mempengaruhi carbon calculation di dunia. Al Gore atau siapa mau bilang besok mesti tutup 50% batu bara atau dunia naik 3 derajat Anda meleleh. Gimana ngitungnya? Ujung-ujungnya salah satu variabelnya adalah gambut itu diserap atau terlepas berapa banyak. Nah, kalau Anda tidak paham tentang kalkulasi gambut terbesar di Indonesia, Anda kesana jadi objek. Anda mau jual karbon, yang ngitung karbon dia, bukan Anda. Tujuannya mengempower diaspora itu supaya teorinya dari dia, tapi namanya Anda. Namanya Bagus Mulyadi, chair apa gitu di Nottingham, tapi murid PhD-nya, objek risetnya, semuanya tentang Indonesia. Riset, science, itu bukan sekedar metodologi. Para positivist scientist gitu bilang metodologi sains itu yang absah segala macam. Fine, kita nggak akan buang scientist development selama berabad-abad terakhir. Tapi sains itu bukan hanya metodologi, sains juga adalah apa yang dipertanyakan. Metodologi udah pasti. Dan tentang metodologi misalnya, ya kan sekarang ada metode sains yang udah sahih,
falsifiability misalnya. Apa yang tidak bisa dibuktikan salah, tidak bisa dibuktikan benar. Apa yang tidak bisa direplikasi dalam situs laboratorium yang lain dengan komposisi yang sama, tidak bisa dipercaya. Menurut Anda Bujangga Manik nggak ngerti itu gitu? Ratusan tahun sebelum Francis Bacon, dia nggak ngerti gitu hal seperti itu. Yes, it's useful, but it's not that great. Mengapa dia harus menuliskan secara akurat, truthful, apa yang dia amati secara empiris di atas Gunung Papandayan, supaya bisa direplikasi dan benar bisa direplikasi. To me that's science. Nah, kita harus bicara di bagian itu karena segala hal yang akan menghadang jalan Indonesia menuju ke emas, apapun emas itu, 2045 atau berapalah, ntar juga diundur lagi gitu. Apapun yang menghadang kita itu pasti sifatnya geopolitis, pasti. Dan geopolitis itu mainan abstrak. Kalau Anda nggak bisa keluar dari kungkungan objek sains dan eksploratif ekonomi, Anda nggak akan selamanya keluar dari situ. Kuncinya adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu bukan hanya metodologi, tapi institusi mana yang ngomong. Pertanyaan apa yang ditanyakan? Itu semuanya di dalam kontrol kita, tapi kita tidak bisa mengasumsi kontrol itu tanpa kesadaran tentang siapa diri kita. Makanya jalannya panjang, susah. Layaknya obat yang benar, nggak bisa semalam sembuh. Ini PR yang panjang, orang Sunda harus tahu, orang Bugis harus tahu, orang Jawa harus tahu, orang Jakarta nggak tahu, udah tahu apa enggak. Padahal di Jakarta itu beri-beri vitamin B itu pertama kali ditemukan di sini. Beri-beri? Ya, vitamin B di sini. Kemana legasinya? Nggak tahu sekarang. Eichmann Institute di mana? Nggak tahu. Ya udahlah, kita bicara riset semuanya mengaca kepada central authority. Kalau nggak BRIN ya Kemendikti-Saintek. Ya kan? Riset itu harus menjadi agenda daerah. Karena di dalam daerah lokalitas itu ada identitas. Orang Sunda udah tahu bahwa dia tahu tentang tanah, warugan lemah namanya. Orang Bali tahu tentang irigasi, hidrologi, subak namanya. Orang Ternate, orang Maluku tahu tentang natural selection for evolution. Russell Wallace melakukan riset di situ. Botani, Rumphius melakukan riset di situ. Orang Jogja harus tahu tentang ilmu bumi. Tapi imajinasi kita terhadap daerah-daerah itu hanya sekedar utilisasi mereka terhadap pusat. Jadi ketika kita ngomong tentang riset, sains, ilmu pengetahuan, semua orang ngelihat ke BRIN atau Kemendikti-Saintek. Gubernur nggak ada yang lihat itu. Karena itu bukan tanggung jawab saya. Hai warga berkelas, buat kamu yang punya jasa konsultasi atau mau buat jasa konsultasi tapi masih ribet banget chat-chatin satu persatu, aku relate banget karena aku pernah di posisi itu ya. Capek, pusing, harus cari hasil transfer, di ghosting, reschedule terus. Ini yang bikin aku gak fokus dengan pekerjaan utamaku gitu. Tenang, kalau kamu lagi di fase itu juga sekarang, aku punya solusi simple yang bisa bantu kamu beresin masalah ini. Yes, LinkedIn appointment. Kamu tinggal bikin halaman, booking, atur jadwal kosong, durasi sesi, harga, sampai detail layanannya. Calon klien tuh tinggal pilih jadwalnya, bayar dan semuanya langsung tercatat rapi. Jadi kamu tuh gak perlu lagi jadi admin, dadakan setiap harinya. So, kalau kamu punya jasa konsultasi, mentoring, kelas private, atau sesi one-on-one, appointment di LinkedIn itu bisa bikin proses booking kamu jauh lebih profesional. Simple dan gak bikin kamu pusing. Tunggu apa lagi? Langsung cobain sekarang. 3 pertanyaan dari teman-teman suara berkelas. Pertanyaan pertama dari Irfan Hana. Prof, boleh ceritain nggak bedanya mengajar di luar negeri dengan mengajar di Indonesia? Apa tipe cara belajar mahasiswa luar negeri yang patut kita contoh? Oke, itu 2 pertanyaan. Bedanya apa? Yang kedua, implisit patut dicontoh atau Iya. enggak? Kan? Iya. Inggris itu budaya mengajarnya adalah hasil dari filosofi postmodernis sekarang. Paulo Freire segala macam. Yang melihat bahwa ruang kelas itu adalah tempat di mana ilmu pengetahuan itu dihasilkan, bukan dicekokin dari guru ke murid. Gitu ya. Peran guru itu bukan nyendokin
pengetahuan dibuka mulutnya nih, makan ya nak, seret gitu. Bukan seperti itu. Tapi hanya semata-mata memfasilitasi pengajaran, ilmunya itu udah ada di dalam kepala mahasiswa tapi dorman, tidur Hmm. gitu ya. Jadi ditumbuhkan dengan dialektik, dengan egalitarian culture. Kenapa harus egalitarian? Supaya muridnya bisa bertanya tanpa takut salah. Ya. Oke, supaya bisa bahkan mengintimidasi dosennya. Makanya saya ngajar di sana, itu seperti yang tadi Andrew katakan gitu ya. Saya cuma bawa papan kapur atau papan tulis gitu, spidol. Itu supaya saya bisa ngikutin skenario alur berpikir mereka. Tentu saja susah karena ada 200 murid saya tuh di satu kelas tahun pertama fluid mechanics. Misalnya dia mau belajar tentang konsep yang disebut Bernoulli's equation. Bernoulli's equation itu for idealized flow gitu ya. Ada orang yang berpikir matematik, dia bisa nulis Bernoulli equation itu dari semata-mata prinsip Newton yang kedua diturunin. Ada yang orangnya fisika, pikirannya itu fisika gitu, jagonya. Dia melihat Bernoulli equation itu sebagai konservasi dari energi. Saya harus bisa memfasilitasi dua orang ini untuk paham Bernoulli. Gitu loh. Itu dialektik dan egaliter gitu ya. Nah di Indonesia bedanya nggak begitu. Hanya ini cara yang benar. This is how you understand Bernoulli. That's it. Kalau Anda mempertanyakan itu, Anda kurang ajar. Guru tidak boleh salah. Seperti itu. Guru adalah otoritas. Makanya nilai saya jelek terus. Gitu. Memang otaknya nggak begitu cara mikirnya. Saya mah dulu membaca puisi, main band, gitu ya. Nggak bisa gitu loh. Saya belajar dari situ. Nah orang Indonesia itu bukan berarti saya pikir harus, kalau gitu besok manggil gurunya nama depan. Bukan. Nggak harus begitu. Kita nggak harus hilangkan identitas kita. Gitu ya. Tapi gurunya harus bisa memfasilitasi critical thinking. Artinya lepas dari siapa yang ngomong, bahkan dirinya sendiri, itu belum tentu benar. Dua hal yang membuat itu tidak bisa terjadi di Indonesia. Gurunya melarat, sehingga kualitasnya rendah di daerah-daerah. Sehingga tidak bisa merekrut guru-guru yang hebat. Gitu. Dan budaya feodalismenya itu. Baik guru maupun mahasiswa tidak bisa melihat what is the point of this. Kompeten juga nggak ada gunanya. Gitu loh. Dua hal itu yang membuat ini sulit sekali direplikasi. Ada semacam transparansi di negara-negara yang sudah tua umurnya, walaupun tidak 100% sempurna, bahwa if I do good here, I can do whatever I want. I can be whoever I want. Hal yang sama tidak bisa terjadi di Indonesia. Saya ini hanya semata-mata untuk menutup benefaktor dari sistem yang sudah matang. Saya bukan guru yang paling hebat, bahkan bukan mahasiswa yang paling hebat. Banyak sekali dosen-dosen di UK, US dari Indonesia yang kalibernya gila-gilaan. Termasuk di Oxbridge Imperial, ada. Gitu loh. Tapi kami semua adalah benefaktor sistem yang sudah matang. Gitu loh. Saya simpati dengan dosen-dosen di Indonesia, mereka yang mengajar di ruang-ruang kelas, karena nggak menikmati gaji seperti saya, fasilitas seperti saya. PhD student saya itu hampir yang terhebat di seluruh dunia. Orang Iran mau belajar sama saya, orang Cina mau belajar sama saya. Dosen IPB nggak seberuntung itu. Dosen saya pernah cerita, beliau juga mengajar di salah satu kampus di Italia. Dan dia sempat pulang ke Aceh juga. Dan beliau cerita gitu, Bill, apa yang membedakan anak di sini dengan anak di sana, itu jangan dilihat dari semangat belajarnya doang, tapi memang lingkungannya gitu. Mereka tuh memang sudah siap, mereka kalau mau ke perpus semua buku yang dicari itu sudah tersedia gitu. Mungkin di sini juga ada hambatan-hambatannya. Dan yang paling penting yaitu curiosity dalam diri gitu. What's the point kamu belajar ini gitu. Kalau kamu udah pinter banget, udah tahu segalanya, tapi di sini kamu menganggur, itu yang jadi overthinkingnya orang-orang di sini gitu. Well, why do you seek knowledge? Kembali lagi ke situ. Why? Because it's my identity. Bagi orang Taiwan, itu bukan hal yang perlu dipertanyakan. That's just who they are. Leluhur saya akan mempermalukan my ancestors ya. Bapak moyang saya akan bangkit dari kubur tuh kalau saya nggak diterima masuk ke dalam universitas ini, universitas itu. Itu identitas dia. Yeah. Dan mengenai akses tadi ke buku misalnya. Sekarang kita di dalam zaman di mana semua orang punya akses kepada
baik formal maupun ilegal, e-book atau PDF seperti itu ya. Saya tulis Ensiklopedia Ki Sunda bersama dengan banyak sekali peneliti-peneliti yang hebat. 3 jilid, Ya. 1.500 halaman segini. Diberikan secara gratis PDF. Banyak sekali DM yang masuk, mana fisiknya saya mau pegang. Lu tinggal download doang, gimana sih? Saya mau pegang fisiknya. 2 hal, untuk dibaca atau untuk dipertontonkan ke orang bahwa saya punya buku ini. Bagus-bagus aja sih sebenarnya. Yang penting budaya berpikirnya itu ada. Atau mau untuk terlihat seakan-akan sedang berpikir minimal. Ya, nggak apa-apa. Bagi saya agendanya satu sebenarnya, lepas dari akses tentang buku ini ya. Kompetensi yang salah satunya adalah akibat dari seringnya baca buku. Itu harus jadi jargon politik praktis. Lebih tinggi daripada merakyat. Atau adil. Atau hal-hal yang sifatnya banal, moralitas tapi nggak bisa dibuktikan. Seperti saya calon yang paling baik hati. Inkompetensi itu membunuh lebih banyak daripada kejahatan sekaligus. Lebih banyak. Ya. The road to hell is paved with good intention. I cannot eat with your good intention. But if you're incompetent, kalau Anda inkompeten, Anda bunuh saya. Banyak sekali kecelakaan konyol, orang yang mati sambil geledek atau apa gitu ya. Karena nggak kompeten. Itu. Ya, harus ada di spanduk, Mas. Saya paling kompeten. Coba ya tulis begitu, pasti ditelanjangi kan. Karena kompetensi bisa diukur. Anda baik atau tidak, gak bisa diukur. Kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Noval 366. Mungkin gak ya kita itu mencapai level berkelas atau level up? Tapi kira-kira untuk kita bisa berkembang, apa hal-hal yang harus kita hindari sejak kini? Makasih. Untuk kita semakin berkelas, apa hal-hal yang harus kita hindari sejak sekarang? No. Itu pertanyaannya luas sekali. Banyak sekali yang harus dihindari. Jadi tugas saya sekarang cuma milih satu yang harus dihindari paling mutlak gitu paling. Bisa personal experience. Well, okay. Well, that helps. Okay. Salah satu racun yang saya secara beruntung hindari yang kemudian membuat saya melakukan apa yang saya lakukan itu adalah sebuah nasihat gitu. Bahwa tujuan hidup itu untuk mencari kebahagiaan. Yang penting bahagia. Ikuti aja yang membuat kamu bahagia. That is about the most stupid advice I can think about. There's no meaning in happiness. Kalau boleh dihitung nih, saya ngomongnya fair aja deh. 1 hari 24 jam, 6 jam tidur kalau beruntung. Berapa menit sih saya bahagia? Ya di sini nih bahagia nih. Ketawa-tawa. 10 menit. It will be a good day. Paling lagi lihat anak atau apa. Sisanya stres. Pasti Mas Bilal stres juga. Ngeliatin ini gimana nih cara bayarnya. Tamunya siapa lagi? Ada yang nonton atau enggak? You think about all that. Bahagia enggak? Enggak. Senang-senang gitu? Enggak. Tapi kan Mas Bilal punya greater calling. You have a greater calling. You have a responsibility. You manifest. Bukan untuk bahagia. Bahagia itu byproduct. Jadi, yang harus dihindari adalah kenaifan seperti itu. Yang harus dituju adalah meaning. Meaning itu artinya makna. Makna itu artinya Anda ada atau tidak ada bedanya atau enggak. Kalau hari ini tidak ada suara berkelas, masyarakat akan kehilangan sesuatu. Itulah yang membuat Mas Bilal bisa tidur nyenyak. Enak tidurnya orang yang bekerja, baik dia makan cukup ataupun tidak. That's a much more noble goal. Bahwa saya ada itu bukan untuk numpang lewat. Ada makna. Saya punya makna buat anak-anak saya. Kalau saya nggak ada, pada nangis. Nggak sih, pada senang, nggak ada yang marahin. Tapi ada makna. Gitu loh. Saya ada atau tidak ada bedanya. Kalau Anda punya mindset seperti itu, Anda nggak akan bitter. Apa tuh bitter bahasa kerennya tuh? Ya, ngurusin bahasa, orang. ya. Sama seorang bilang, lu jelek mainin moral gitu. Lu ini jelek apa enggak. No. Kalau Anda punya itu, Anda akan put your head down and take responsibility. And you start doing something. Loh, tapi kan saya bukan scientist. You don't have to be a scientist.
beresin aja rumah. Besok satu increment aja lebih bagus daripada hari ini. That's it. That's enough. So that would be one. Ya. Simple tapi itu kena sekali sih. Ya. Sesimpel punya makna minimal satu orang gitu. Even salah satu orang yang selalu aku bawa namanya kemanapun aku pergi, itu almarhum dosenku. Oke. Namanya Pak Nurdin Abdurrahman ya. Sampai sekarang aku masih bawa nama dia. Oke. Karena salah satu orang yang pasti seperti tadi ketemu dengan dosen yang di Taiwan gitu ya. Yeah. Yang dipanggil Andrew ya. Andrew. Itu ada dosenku Pak Nurdin, itu sampai hari ini aku nggak tahu kenapa terus mikirin beliau ketika ngomongin tentang makna hidup. Oh ya. Pertama kali bisa bahasa Inggris, karena aku dari SD sampai SMA nggak bisa bahasa Inggris itu. Belajar bahasa Inggris pertama itu masuk ke ruangan beliau, dipaksa aku untuk bisa bahasa Inggris setiap harinya, jangan pernah bahasa Indonesia di hari, setiap hari gitu. Sampai 3 bulan bisa bahasa Inggris. Sombong lu ke Inggris-Inggrisan gitu. Itu dan maknanya sampai sekarang masih ada. Yes. Wow. Yeah. Kita ke pertanyaan ketiga dari Desi PRW. Oke. Gen Z zaman sekarang kalau kita lihat itu mau cepet kaya, suka memamerkan IQ-nya, dan punya mindset serba instan. Siapapun yang tercepat dia yang menang. Bagaimana Prof melihat fenomena ini? Oke. Bagaimana saya melihat fenomena bahwa Gen Z sekarang itu cari jalan pintas. Yes. Gitu ya. Oke. Sangat sulit untuk tidak cari jalan pintas. Saya udah nggak kebayang lagi walaupun hanya beberapa tahun terakhir gimana caranya hidup nggak ada AI, nggak ada chat GPT. Everything is so quick, gitu ya. Tapi ada beberapa hal di mana inti dari segalanya adalah perjalanannya, bukan hasilnya. It's the journey that shapes you, bukan hasilnya. Gitulah. Pengalaman hidup itu tidak bisa di-bypass. Kesulitan hidup itu tidak bisa di-bypass. Ada hal yang AI tidak bisa lakukan lepas dari instant property yang dia punya gitu ya. Tapi saya kasih contoh yang agak spesifik. Ada paper baru keluar dari Google DeepMind yang bilang bahwa LLM tidak akan bisa, LLM itu large language model ya, mesin dari AI itu tidak akan bisa membuat lompatan ilmu pengetahuan. Lompatan gitu ya. Gimana sih cara ilmu pengetahuan baru itu tercipta? Bisa tercipta secara induksi, maksudnya dari eksperimen-eksperimen yang banyak, akhirnya ada kesimpulan baru. Atau deduksi, para matematikawan yang sedang duduk ikuti persamaan seperti Peter Higgs gitu ya. Peter Higgs nulis persamaannya, oh pasti ada Higgs particle. Dan dibuktikan secara eksperimental puluhan tahun dengan jutaan dolar ada Higgs boson particle. Ada yang disebut abduksi. Abduksi itu mengambil inspirasi dari domain yang sangat jauh berbeda dan membuat kemajuan di domain yang sangat jauh berbeda. Albert Einstein misalnya mengimajinasikan bahwa gravitasi itu bukan hanya gaya tarik-menarik, tapi semacam terbengkokkannya kurvatur ruang dan waktu. Now how on earth can he think like that? It's like a trampolin. Karikatur dalam 2 dimensinya seperti trampolin. Itu contoh abduksi itu, yang LLM, AI itu nggak bisa lakukan. Itu satu. Nomor 2, dia bisa keluarkan segala hal. Pengetahuan akan pertanyaan Anda tentang kapitalisme, sosialisme, nihilisme, whatever. Ya. Tapi dia nggak akan bisa menjawab seperti seorang perempuan berusia 12 tahun yang diperkosa dari kecil, hidupnya susah di Pulau Rote, ketika ditanyakan kapitalisme itu apa? Kayaknya nggak bisa jawab itu. Bisa menuliskan sesuatu seakan-akan dia menjawab itu. Beda. Sama apa yang betul-betul dirasakan. The point is, to make any progress, bisa melakukan abduksi gitu ya. Einstein itu perlu pengalaman yang panjang. Yang tidak bisa lahir dari jalan singkat. Untuk mengetahui yang benar, salah atau sistem pemerintahan itu dia lahir dari proses yang sangat panjang. Gitu. Ada hal-hal yang tidak bisa di-bypass dan Gen Z itu tidak boleh mau instannya saja. Gitu. Jadi ujung-ujungnya gimana? Berbahagialah mereka yang hidupnya susah dalam satu hal.
Karena dipaksa untuk tidak cari jalan pintas. Karena segala hal itu 2 kali, 3 kali, 5 kali lipat lebih susah buat dia. Kalau saya dulu dari keluarga yang mampu atau tiba-tiba lahir IQ-nya jenius, nggak merasakan kesusahan ini, mungkin saya udah kerja di perusahaan tambang, Schlumberger atau Halliburton. That's it. Saya nggak akan jadi dosen. Saya nggak akan merasakan nikmatnya hidup dan bersusah payah di 4 negara berbeda. Ya. So, be happy if you suffer. I mean it. Ya. Mungkin Mas Bagus bisa bilang gitu karena sudah melewatinya gitu. Tapi orang yang questioning tentang semua ini, mereka nggak bisa zoom out karena mereka sedang mengalami suffering yang berat sekali dan mereka nggak tahu nih akan dibawa kemana. Ya. Ya. Gak kerasa nih panjang banget loh. 1 jam lebih kita ngobrol dan Sangat menikmati. luar biasa. Dari saya yang terakhir, the worst advice yang pernah Mas terima. Other than tujuan hidup adalah kebahagiaan. Ya. Bahwa hanya ada satu jalan yang benar. Gitu. Kalau waktu saya SD itu mungkin pada ingat gitu ya, diajarin matematik atau fisika, dikasih pertanyaan, jawabannya hanya satu. Itu namanya permasalahan simple. Benar kita masuk ke ITB atau UGM juga nggak apa-apa deh. Diajarin persamaan-persamaan yang sifatnya complicated, gitu ya. Jawabannya tetap satu, tapi rute untuk ketemu jawaban itu tuh susah, panjang, gitu ya. Dan ketika Anda dewasa dalam berpikir, melakukan riset, Anda mulai paham bahwa nggak semua pertanyaan itu ada jawabannya. Dan kalaupun ada jawabannya, belum tentu jawabannya cuma satu. Gitu. Dan cara berpikir seperti itu sangat kontra, balik lagi terhadap critical thinking. Kan nasihat-nasihat yang bilang bahwa Anda harus nurut kata orang ini. Kata dia bilang begitu maka harus nurut. Itu banyak sekali dalam versi yang berbeda-beda. Di saya itu mungkin sebuah doktrin. Atau di tempat lain itu mungkin tekanan dari orang tua. Gitu ya. Dan counter nasihat saya adalah untuk mengeksplorasi betapapun tidak nyamannya versi jawaban lain dari apa yang Anda yakini sekarang sebagai yang benar. Gitu ya. Try to challenge yourself into thinking even the worst alternative to your answer. Cobalah berpikir betapapun menyeramkannya itu jawaban alternatif dari apa yang Anda sudah yakini. And that would make you mature and function and benefit the society. Ya. Ya. Banyak-banyak makan sayur juga mungkin. Ya. Wow. Sebenarnya nggak cukup waktu kita tunggu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kapsam di kepala saya dan mungkin kita bisa atur waktu lain lagi. Yeah, it's been pleasure. Ini sangat dalam dan Mas Bilal itu pendengar yang sangat baik. Saya perlu belajar di kanal-kanal saya juga. Terima kasih banyak Mas Bagus. Baik belajar. Makasih semuanya. Saya terus.